Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Azahra dengan NIM 23552011-281 dengan mata kuliah Professional Development dan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi PhD, Universitas Teknologi Bandung. Di video ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengalaman di dunia kerja, khususnya terkait dengan kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting. Langsung saja kita akan melakukan wawancaranya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Beliau adalah keluarga saya. Beliau sudah bekerja di pabrik elastrik sebagai personalia. Boleh Ibu untuk memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum, nama saya Wiwin. Saya bekerja di pabrik elastis, produksi peralatan konveksi. Langsung aja kita akan mulai kepada sesi wawancara yang pertama, yaitu tentang kecerdasan emosi. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, aku ingin bertanya, bagaimana sih kecerdasan emosi di pekerjaan bagi Ibu? Kecerdasan emosi sangat penting. Itu untuk membuat chemistry, kenyamanan dalam bekerja. Dan menuju tim yang sukses itu harus dari kontrol emosi untuk kenyamanan bekerja. Lalu ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih cara Ibu untuk mengendalikan emosi pada saat bekerja? Emosi pribadi atau emosi pribadi? Emosi pribadi itu saya lebih ke menenangkan diri dulu untuk mengambil tindakan dan evaluasi kerja secara baik, lalu itu ambil keputusan dan tindakan. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih yang biasanya mempengaruhi emosi pada saat di tempat kerja? Kurang kerjasamanya tim, kurang komunikasi, itu yang pertama. Kurang komunikasi, kerja sama tim itu jadi emosi itu jadi naik labil turun. Jadi kita menjagakan komunikasi yang baik buat progresnya tercapai. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih cara Ibu untuk menangani konflik antara karyawan atau antara rekan kerja gitu? Mendengarkan dulu dari pihak ke satu biasanya gitu. Kalau ada konflik ke satu, kedua didengar dulu secara masing-masing pribadi. Setelah itu sudah mendengar dari kedua pihak, kita ambil kesimpulan untuk memberikan kebijaksanaan keputusan yang baik untuk perusahaan dalam bekerja dan juga baik untuk kenyamanan sesama tim bekerja. Jadi setelah itu kita musyawarahkan bersama peraturan pekerja, SOP, semua pekerjaan yang ada di perusahaan. Jika dilanggar, kita pasrahkan kepada pihak yang berwenang kalau itu melanggar SOP dan peraturan perusahaan. Tapi kalau kita bisa musyawarah, mencapai mufakat untuk pekerjaan secara kekeluargaan, itu biasanya langsung kita bisa selesaikan di tempat, di perusahaan. Baik, mengerti. Dari kecerdasan emosi tadi, wawancara pertama itu dapat kita banyak simpulkan untuk para mahasiswa ke depannya. Lalu lanjut untuk ke wawancara sesi kedua, yaitu tentang manajemen stres. Yang pertanyaan pertama yaitu, apakah pernah gitu Ibu mengalami stres pada saat bekerja dan apa penyebabnya? Stres ada pasti, tapi itu lebih ke kita lebih ke balik lagi ke hati kita, niat kita untuk bekerja supaya tidak stres. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi lebih ke niatkan kerja untuk ibadah. Jadi insya Allah semuanya dimudahkan sama Allah. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih agar kita tuh tetap produktif pada saat bekerja? Menjalin komunikasi yang baik dan produktif itu kita harus sering survei lapangan untuk keproduktifan bersama gitu. Produktif antara orang lapangan dan juga orang-orang dalam yang memasarkan semua. Untuk wawancara sesi manajemen stres tadi itu juga banyak kita bisa mendapat kesimpulan dan dapat pelajaran juga. Kita lanjut aja untuk ke sesi pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang goal setting. Bagaimana cara Ibu untuk menentukan tujuan karir? Tujuan karir, kalau saya seorang wanita ya, tujuan karir itu, kalau karir saya tidak terlalu ambisi, tapi saya menjalankan tugas. Ambisi saya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan insya Allah
saya ikhlas. Jadi kalau ambisi untuk karir saya agak itu, yang penting tanggung jawab, kinerja saya tuntas, alhamdulillah, itu aja. Nah, dari tujuan tadi itu Ibu ya, bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Tujuan untuk menunjang karir, Ya. untuk karir itu jangan lelah belajar, selalu pasti di setiap pengalaman itu belajar terus lagi, digali pembelajaran diri, motivasi diri, menerima saran dan kritikan, itu yang utama untuk menunjang karir lebih baik dan lebih sukses gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Ibu gitu bagaimana caranya untuk para mahasiswa agar sukses di dunia kerja? Sukses meniti karir, yang pertama masuk dunia kerja itu pasti dituntut disiplin, terus taat peraturan SOP perusahaan, menggali diri, terus kalau non pengalaman itu biasanya jangan putus asa, terus menggali pengalaman, didampingi nanti juga. Yang penting disiplin, menggali bakat sesuai kemampuan kita, disiplin waktu, menggali bakat, dan jangan menyerah. Yang utama itu jangan memakai perasaan. Pasti kalau orang-orang lapangan itu agak tegas, kalau orang dalaman itu biasanya menuntutnya disiplin. Kinerja kerja untuk menuju karir yang bagus itu harus menerima kritikan, saran, dan tanggung jawab. Evaluasi diri untuk kesalahan. Sudah, itu saja, disiplin yang utamanya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas motivasi dan sarannya, sangat bermanfaat bagi kami para mahasiswa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan. Semoga wawancara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.